Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Hari selaku Wakasadi Humas. Yang saya hormati Ibu Rosidah Rohmah selaku Wakasadi Kurikulum, dan serta Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan karena telah berkumpul pada acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Fandi, Ibu Suprati, dan Ibu Rosidah. Untuk acara selanjutnya yaitu akan kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Faruk. Kepada Bapak Faruk kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara diseminasi praktik baik budaya positif di SMA 22 Sidoarjo pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar semua rangkaian acara yang akan kita jalani berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ika, dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, belajar untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakasedi. Bikin Mas yaitu Bapak Hari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rostika selaku Wakil Kurikulum, dan yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Suprapti, Pak Fandi, kemudian Bu Asida. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari calon guru penggerak angkatan 9. Ya, tentunya kegiatan ini sangat bermakna dan tentunya kegiatan ini tidak berhenti di sini karena akan diimbaskan, ya khususnya diimbaskan ke dalam sekolah itu sendiri dan kemudian ke sekolah yang lain. Dengan kegiatan ini tentunya banyak kegiatan yang sifatnya positif, terutama untuk sekolah. Sekolah berharap, yang pesan dari Bapak Kepala Sekolah, mohon izin Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kegiatan ini betul-betul diikuti dengan baik sehingga mempunyai nilai yang lebih, nilai yang baik. Tentunya juga biar Bapak Ibu guru, siswa dapat imbas dari kegiatan ini. Ya tentunya kita berharap kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah kita tentunya yang nanti kita akan peroleh di akhirat itu, ya, sebagai pahala. Itu yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan ini. Sekali lagi, marilah kegiatan ini diikuti dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Hari. Dan untuk acara berikutnya yaitu ice breaking yang akan dipimpin oleh Bu Rosida Rahma. Monggo kepada Bu Rosida Rahma saya persilakan. Bapak Ibu masih semangat ya? Oke. Baiklah, walaupun ini udara agak panas dan seterusnya, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif, oleh kita bertiga, mari kita membakar semangat dulu. Mau? Relax ya, relax tapi serius gitu ya. Baiklah, di sini kan ada penyanyi-penyanyi, berarti saya mau mengajak Bapak Ibu guru semua untuk bernyanyi bersama-sama. Mohon diperhatikan ya, ini juga tes konsentrasi karena saya yakin kalian Bapak Ibu guru semua mungkin kan habis makan ya, jadi agak mengantuk gitu ya. Oke. Saya sebenarnya pengen menyanyi tapi suara saya jangan dilihat, jangan fokus di suara saya. Bagaimana Bu Prati? Bu Prati yang meragakan. Nanti kalau saya bilang Marina menari di atas menara, itu ya, bisa ya? Marina berarti menunjukkan sini. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, seperti itu ya? Oke, kita coba, baiklah. Satu, sambil berdiri. Pak Faruk yang semangat, atau lemes kenapa? Oke ya, Bu Prati, Pak Fandi minta tolong teman-teman untuk dilihat. Berarti nanti yang tidak berkonsentrasi berarti nanti akan maju. Oke. Bu Prati yang sayap kiri, Pak Fandi yang sayap kanan. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Marina di atas menara, di atas di atas menari. Marina kepala. Nggak bisa ya? Oh berarti konsentrasi lagi. Marina menari di atas menara, 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 menara Marina. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata masih konsentrasi Bu Prati sama Pak Bandi ya. Berarti kita akan melakukan diseminasi ini dengan penuh semangat full karena Bapak Ibu guru semuanya berkonsentrasi tinggi. Mohon kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, saya kembalikan ke Bu Aini. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rosida Roma yang telah memimpin S Breaking. Dan karena S Breaking-nya tadi sangat semangat sehingga membuat kami semuanya juga menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Baik, untuk acara berikutnya yaitu materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan dipandu dan juga akan disampaikan oleh Bapak Fandi. Kepada Bapak Fandi, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sejawat, guru SMA Hangtua 2 yang luar biasa. Salam yang bahagia gitu kalau benar sejawat. Nah di sini kami bertiga akan sharing ya, sharing terkait dengan budaya positif. Nah mungkin sebenarnya sudah pernah Bapak Ibu itu terapkan di kelas ataupun di sekolah, tapi mungkin belum tahu kalau ada teori-teorinya seperti itu. Sama, kamu juga sebelumnya nggak tahu terus, oh ternyata ada teorinya gitu. Oke, baik, berikutnya. Oke, sebelum ke materi budaya positif, nilai kebajikan universal, ya, disiplin positif. Di sini ada pertanyaan market dulu. Oke, coba diperhatikan kalimatnya. Nanti kalau yang setuju angkat tangan ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju angkat tangan berapa orang ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang ini ya yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, yang tadi ya, jadi dilakukan tadi kejadian tadi. Langsung real. Ada langsung ya. Realitas kelihatan ada yang nyapu di orang dulu tadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3. Harus lagi ya Bu. 3 orang ya. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi setuju ya bahwa hukuman kayak membaca terus membersihkan halaman sekolah itu adalah hukuman yang positif gitu. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju angkatnya. Memberi penghargaan ini mungkin seperti diberi bukan nilai tambah, tapi juga diberi reward, diberi hadiah, kayak diberi permen, diberi jajan gitu, seperti itu ya dari penghargaannya.
dapat memberikan motivasi bersama. Berapa orang yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5, Hampir semua. 200 200 orang ya, hampir semua setuju. Oke. Baik, berikutnya nanti akan terjawab nanti ya di sini. Sebenarnya apa sih motivasi, terus apa itu penghargaan, apa itu hukuman, nanti akan kami jelaskan di sini. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next, our. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Kalau dulu kita anggap disiplin itu apa? Kira-kira apa Bu Ita? Disiplin itu kan sesuatu yang kayak aturan ya. Sampai yang ada, terus harus patuh kayak tentara gitu ya. Ya. Oke, di sini diawali dulu dengan teori kepalan tangan. Nah, coba di teman di samping-sampingnya ya. Teman di sampingnya nanti Bu Ria sama Bu Suci, Bu Ika nggak punya temannya. Ini coba. Ada A dan B, ya, ada teman Anda, sobeklah secari kertas kecil. Anggaplah kertas kecil gitu ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di kertas tadi itu tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Jadi yang nulis tadi letakkan di salah satu tangan Anda ya. Dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ya, dipertahankan gitu. Nah, ini teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang A genggam, yang B jadi ada yang dari A dan dari B ya. Yang A menggenggam, yang B berusaha dengan segala cara dan upaya. Gitu. Siapa dulu? B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepanjangan Anda. Saya membuka paksa. Saya di waktu. Nah, coba ya, kira-kira 2 menit ya, 2 menit coba. Nah, dengan segala cara yang B harus bisa membuka tangan yang A. Coba Bu Rosa sama Bu A ini berulang enggak? Ya, sebagai contoh. Coba. Yang jadi A siapa? Jadi B siapa? Oh, berusaha merebus, kenapa Bu Rosa? Ini berusaha, ini berusaha. Berusaha berarti yang B ya? Bu A ini yang A ya? Coba Bu A ini dengan segala daya dan upaya digenggam tangan ini Bu ini. Iya, genggam dengan sekuat tenaga. Nah, Bu Rosa ini dengan segala cara harus bisa membuat A itu membuka tangannya. Nah, coba bagaimana caranya? Dikit-dikit Iya. 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 Merayu ya pakai tiket konser ya. Apa yang terjadi ya Pak? Apa yang terjadi di sini? Perlawanan. Nah, kira-kira yang A itu jika dia mau membuka tangan itu karena B atau karena dia sendiri? Dirinya sendiri ya. Jadi semua manusia itu sebenarnya punya kendali atas dirinya sendiri ya. Tidak harus terrayu dengan orang lain. Ketika dia mau melakukan sesuatu itu pasti asalnya dari dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Ain sama Bu Rosa.
Next, Pak Faruk. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru ya. Saya sendiri nih baca ketika ikut pelatihan ada ya, sorry. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ya, di sini ada istilahnya ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada kan ya? Pernah nggak merasa bahwa guru itu bisa membina muridnya, segala ucapannya pasti diturutin? Ada rasa kayak gitu ya? Sebenarnya hanya ilusi. Gitu. Jadi ingat ya, bahwa orang itu mau melakukan sesuatu sebenarnya terlihat apa? Dia keluar dari diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya sebuah ilusi, membuat orang merasa bersalah. Kamu kenapa ya kok seperti ini? Kamu nggak kasihan sama bu guru atau pak guru? Nah, gitu ya. Pernah seperti itu? Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif bermanfaat, nah tunggu dulu, sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Kembali lagi, semua tindakan murid itu berasal sebenarnya dari diri sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru kan lebih dewasa daripada murid ya, lebih tua. Tapi sebenarnya kita enggak punya hak sebenarnya untuk memaksa mereka. Kembali lagi, mereka mau berbuat sesuatu, mau mengerjakan tugas, mau maju ke depan, itu sebenarnya dari dirinya sendiri. Next, Bapak. Oke, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sebenarnya di kedua tabel ini kanan dan kiri, ya ini yang agak lama, yang agak baru gitu ya. Nah, stimulus respon di sini bisa dilihat bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada stimulus dan ada responnya. Kita menarik orang, terus kita dapat responnya. Nah, menurut teori kontrol kepilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya kita tuh menarik orang agar merubah mindsetnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gitu. Kalau murid nggak mau menuruti kita, itu dianggap sebagai sikap yang buruk. Pasti salah, dia pasti buruk. Nah, menurut teori kontrol kepilihan, semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Jadi apapun, mau jahat mau baik, itu sebenarnya ada tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ya, bahwa sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, itu bukan orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Maka tidak perlu Anda memikirkan tindakan orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gitu kan, terus dirayu, udah dirayu, ternyata gagal, maka harus dipaksa tadi, dia harus dipaksa. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Harusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, jadi harus saling mengerti, menyamakan visi dulu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, kalau siswa sekarang kalau nggak menang ya kalah, nilainya baik ya jelek. Bisa nggak kalau kita itu membuat pikiran bahwa semuanya harus menang? Nggak ada yang peringkat di bawah, ada yang jelek, nggak ada yang bagus, semua harus menang. Gitu. Ini disiplin positif ya, lumayan ini ya. Nanti akan dijelaskan juga dengan Bu Rosida sama Bu Prapti. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita.
agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan jelasin oleh Bu Prati teori motivasi. Terus di sini model bikin menang-menang tadi, kolaborasi itu ada 5 posisi kontrol. Mungkin hal yang baru nanti ya. Terus yang terakhir, realitas. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam ya. Ini hanya gambaran luarnya saja. Next. Berikutnya di sini apa makna disiplin ya? Coba Bapak Ibu kita memaknai lagi apa arti disiplin di sini. Dari bahasa Latin disiplin itu artinya belajar sebenarnya. Jauh sebenarnya dari kesan disiplin yang kaku gitu. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Oke, disiplin itu sebenarnya proses belajar menggali potensi dari murid tadi. Oke. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Disiplin itu bukan dari diri sendiri, ya bukan muncul dari diri sendiri. Kalau sekarang makna disiplin itu adalah pengaruh kita terhadap orang lain. Orang lain itu harus patuh, murid kita harus patuh kepada kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Di sini mesti gini. Ketika siswa kita jadi disiplin itu rasanya kok gak enak ya. Hal yang enggak enak gitu. Misalkan disiplin tepat waktu gitu ya. Terus kita nyuruh siswa kita harus tepat waktu, ngumpulin tugas harus tepat waktu. Mungkin bagi mereka satu hal yang kalau kita yang nyuruh kan enggak enak buat mereka. Ada sesuatu yang terpaksaan gitu ya. Benar nggak? Ya. Bagaimana jika siswa kita itu paham arti disiplin sebenarnya? Sehingga kalau mereka sudah memahami, meyakini kata arti disiplin, maka mereka akan melakukan itu dengan suka hati, dengan senang. Bahwa itu memang adalah tugas mereka. Mereka harus melakukan itu tanpa ada paksaan dari guru. Oke, next. Oke, di sini cukup banyak ini ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Oke, yang bersifat universal. Nah, di sini ada setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, setiap tindakan pasti ada tujuannya. Nggak mungkin orang melakukan sesuatu nggak ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diri seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, nanti akan dijelasin beberapa sama Bu Rosen ya, motivasi intrinsik sama ekstrinsik apa itu? Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan kita capai ya, nilai kebajikan universal yang akan kita capai, kita terapkan di sekolah kita. Apa aja itu? Yang pertama, murid harus beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan juga harus memiliki berakhlak mulia. Yang kedua, murid harus mandiri. Yang ketiga, harus mampu bernalar kritis, terus berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang kita harapkan muncul dari murid-murid kita. Next. Oke. Kembali. Nah, berikutnya yang kedua tentang motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini tidak akan kalah menariknya ya. Ada hal yang baru nanti. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Prati. Masih semangat?
Oke, kita bangga semangatnya ya. Semangat lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita sharing ilmu ya terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi di sini teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi motivasi itu kan ada eksternal atau ekstrinsik dan motivasi intrinsik atau internal. Kalau motivasi eksternal itu atau ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, bukan kemauan kita. Kalau motivasi intrinsik atau internal itu berarti berasal dari kemauan kita. Nah, untuk motivasi eksternal ini ada 2. Motivasi eksternal yang pertama itu adalah motivasi kalau kita melakukan sesuatu itu kita melakukan sesuatu karena ada suatu hal, misalnya menghindari hukuman. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, tapi itu bukan keinginan kita, melainkan menghindari hukuman, misalnya hukuman apa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah motivasi kita melakukan sesuatu karena adanya penghargaan atau reward atau hadiah gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah motivasi internal atau intrinsik itu karena dari diri kita sendiri. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kita itu punya tujuan dari diri kita yang hal-hal yang baik yang bersifat universal tadi, gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu? Oke, next. Nah, ini adalah Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu sebagai guru itu harus memerdekakan murid. Jadi kita nggak hanya menuntut murid ya, nggak boleh menuntut murid itu. Jadi kita harus menuntut murid sesuai dengan kodratnya. Ya, kalau menuntut dan menuntun berbeda ya. Kalau menuntut berarti kan kita harus menuntut murid harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, berarti muridnya kan nggak merdeka. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu seorang manusia itu harus merdeka, termasuk murid. Jadi kita menuntut murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk kodrat alam, setiap murid itu kan memiliki keunikan tersendiri. Punya keunikan itu maksudnya punya potensi masing-masing yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, jadi kita harus menuntut mereka sesuai dengan kodratnya itu. Kalau kodrat zaman berarti kita harus mengikuti teknologi, perkembangan teknologi seperti itu. Nah, di sini ada didukung oleh penghargaan. Mungkin bertanya-tanya, ada penghargaan tapi kok malah dihukum gitu ya. Nah, di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal karena ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, mungkin saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, misalnya meminta siswa untuk melakukan sesuatu, biasanya siswa ini ada hal yang diminta timbal baliknya nggak? Misalnya minta tolong dibersihkan kelasnya masih kotor. Ada nggak siswa yang misalnya, Bu nambah nilai ya Bu? Gitu. Iya, dapat poin ya Bu. Nah, itu berarti dia melakukan itu karena adanya penghargaan. Nah, itu berarti kan nantinya kalau kita biarkan bisa jangka panjangnya, otomatis kan dia hanya melakukan sesuatu yang baik karena ada imbalannya gitu ya. Nah, kemudian penghargaan bersifat menghukum. Menghukum ini misalnya kamu nanti kalau misalnya nilaimu baik akan ibu kasih hadiah gitu ya. Berarti nanti dia akan belajar. Kemudian dia mendapatkan nilai baik, dapat hadiah. Kemudian ketika dia nggak maksimal belajarnya, otomatis dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Otomatis dia akan merasa terhukum dengan dirinya sendiri karena nggak mampu
memperoleh penghargaan itu, seperti itu. Nah, kemudian penghargaan mengurangi kekebalan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan di sini sesama teman di kelas. Misalnya, pernahkah Bapak Ibu menjumpai misalnya adanya siswa yang mungkin merasa iri dengan temannya karena temannya itu mendapatkan penghargaan yang lebih dari dirinya? Ada yang penghargaan? Ada ya? Berarti itu merusak hubungan pertemanan. Melakukan sesuatu karena ada imbalannya, kemudian setelah mendapatkan imbalan itu, sesuatu yang kita inginkan itu sudah kita raih, terus kemudian kerja kita menjadi menurun karena sudah terlaksana untuk tujuan kita, seperti itu berarti penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya siswa, nah siswa sudah dapat nilai yang bagus, akhirnya meremehkan, saya nilainya sudah bagus kok Bu, gitu. Akhirnya dia nggak mau berusaha lagi, seperti itu. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena dia kan otomatis kan ada dorongan dari luar tadi. Karena adanya penghargaan, dia mau melakukan sesuatu, otomatis nggak akan timbul dari dirinya sendiri untuk motivasi intrinsiknya, seperti itu. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau kita ngasih penghargaan berupa misalnya pujian gitu ya, itu jangan hanya ke salah satu siswa yang pintar aja. Jadi kita harus merata ke semuanya, supaya semuanya itu mendapatkan istilahnya kepuasan, merasa dihargai, merasa diterima, seperti itu. Okay? Jadi walaupun misalnya siswa itu misalnya jawabannya nggak benar, misalnya ya kita hargai, jangan sampai salah kamu, kayak gitu, ya. Tapi gimana caranya kita bisa menggunakan kalimat yang lebih baik supaya tidak menurunkan motivasinya, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten ini berarti harus terus-menerus. Jadi kita melakukannya harus secara terus-menerus. Fokus pada prosesnya. Ya, supaya ini Bapak Ibu menjadi semangat, ayo kita tanya jawab ya. Ingat-ingat saja. Siap Bapak Ibu? Oke. Angkat tangan ya Bapak Ibu, nggih. Soal pertama dulu. Mencatat 100 kali. Ini nanti mohon untuk dibedakan. Tindakan guru yang seperti ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini siswanya disuruh nyatet 100 kali di buku karena dia terlambat. Bisa kita bayangkan ya, tangannya pasti keriting ya. Monggo, siapa yang mau mencoba? Yang pertama, Bu Hamidah, monggo. Kalau menurut saya termasuk hukuman. Oke. Termasuk hukuman, betul nggih? Gimana untuk yang lain? Setuju? Setuju nggih. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo yang mau menjawab. Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu adalah hukuman. Iya, hukuman. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Setuju. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman, Bu. Hukuman. Oke.
Pripun Bapak Ibu setuju? Ini jawaban dosa. Oh ya. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo, Bu Eka. Oh, Pasis. Kalau menurut saya sih itu konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa jadi kan nggak milih hukuman? Ya itu konsekuensi karena itu bagian dari anak itu bertanggung jawab karena dia melakukan sesuatu yang istilahnya melewati prestasinya dari teman-teman. Iya, jawaban yang bagus sekali dari Pak Aziz. Jadi Bapak Ibu tadi juga sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan, semuanya bagus. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga, Bu. Konsekuensi. Gimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini melepas ya, maaf ya. Melepas sepatu seharian, jadi sepatunya itu diambil sama gurunya karena nggak pakai sepatu warna hitam. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu Ika? Kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya nanti ada jawabannya setelah ini ya. Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pripun Bapak Ibu? Monggo Bu Lia. Menurut saya hukuman, Ibu. Hukuman. Ya. Oke, monggo kita lihat next Pak. Jawabannya ya. Kira-kira yang terakhir itu apa ya? Termasuk konsekuensi ya? Masih sejalan dengan mata pelajarannya. Jadi hukumannya apa namanya? Dia melakukan itu kan sejalan, tidak mengada-ngada, tidak di luar apa ranahnya seperti itu. Makanya dia masuk ke konsekuensi. Ini pengecoh ini ya. Hotel saat hotel. Oke, selanjutnya ya, bedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Karena siswa kalau dihukum pasti itu akan merasa sakit hati, mantel sama gurunya, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Artinya ini ada ada kemauan dari siswanya sendiri juga. Jadi nggak paksaan seperti hukuman. Kemudian yang hukuman selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati. Kira-kira lebih sakit mana ya, fisik sama hati? Hati. Iya. Beberapa tahun kemudian misalnya anaknya sudah lulus, kira-kira yang masih membekas itu yang sakit hati apa sakit fisik? Sakit hati. Terus ini ya. Pengalaman ya. Kemudian ya, kira-kira siapa yang punya pengalaman ketika SMA itu merasa sakit hati sama guru kena hukuman? Bisa diceritakan mungkin? Pernah? Monggo enggak apa-apa. Diceritakan. Iya, enggak apa-apa. Atau temannya atau siapa boleh. Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Waktu itu pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu bapak guru. Nah, saya nggak tahu apakah beliau itu punya masalah pribadi atau gimana ya, Bu. Pas waktu datang ke kelas itu, dia itu darah mukanya itu udah nggak enak. Terus kemudian waktu membagikan, waktu itu setelah ulangan, membagikan kertas. Nah, beliau itu salah manggil nama saya. Saya membetulkan. Nanti panggil apa ya? Dulu itu Eko atau apa ya? Pak, saya membetulkan gini. Maaf Pak, nama saya Eka. Gitu aja kok marah. Terus kertasnya dilempar di muka saya, di depan teman-teman saya. Saya bisa kayak, kenapa sih guru ini? Jadi kayak terus kalau misalkan saya dari situ mikir kayak gini, kenapa ya? Apa ibaratnya kalau punya masalah ya, semua orang tuh punya masalah ya, Bu. Tapi kalau misalkan kita itu punya masalah pribadi ya,
sebisa mungkin kita harus profesional gitu. Soalnya kan kita kan berhadapan langsung dengan makhluk itu. Beda dengan kalau misalkan kita itu kita punya, misalnya kita kerja di kantor gitu, berhadapannya cuma dengan laptop, mungkin it's okay. Kita mau marah-marah, mau pencet-pencet gitu pun gitu. Tapi kan kita kan posisinya kan bertemu dengan manusia gitu loh, yang punya perasaan di situ. Di saat itu saya merasa kayak perasaan saya nggak sama. Tapi kenapa kok saya kok merasa ibaratnya seperti melakukan kesalahan yang besar gitu. Dan itu terus membekas sampai sekarang. Sebenarnya saya kalau lihat lihat ada beberapa bapak ibu guru yang mungkin nggak tahu punya masalah bagaimana terus marah-marah itu pasti mungkin terus sampai anak-anak tuh dibimbing banget sih kayak apa sih itu kan kayak saya jadi flashback gitu kan nggak enak jadi posisi muridnya itu ketika dilempar gitu mungkin memang kertas itu nggak kena kepala saya atau apa enggak tapi saya malu di posisi itu dan saya itu merasa kayak langsung ikut ngedrop iya dan kesana juga terus akhirnya saya pas waktu mengikuti pelajaran itu jadi kayak kan nggak itu dan nggak semangat lagi gitu itu cerita saya Terima kasih Bu Eka sudah berbagi pengalaman ya. Jadi Bapak Ibu Guru dari pengalaman Bu Eka ini kita bisa belajar ya bahwa kita itu harus memperlakukan siswa itu tadi loh menuntut gitu ya, jangan sampai kita menuntut gitu tadi ya. Jadi jangan sampai menghukum siswa sehingga sampai membekas nggak hanya di hatinya, sampai psikisnya juga ya. Sampai sekarang kan ya. Jadi kalau apalagi kalau dalam bentuk ucapan ya, kalau fisik mungkin tidak terlalu. Kalau ucapan itu kan kadang kan sampai diingat, walaupun anaknya sudah lulus gitu ya. Ya, jadi mari Bapak Ibu Guru kita mulai dari sekarang bareng-bareng belajar untuk menghindari hukuman kepada murid. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, untuk hukuman ini biasanya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi takut dihukum artinya dia bohong karena untuk menutupi kesalahannya. Nah, otomatis kan nanti yang masalah itu kan nanti nggak bisa terselesaikan karena anaknya bohong karena menghindari hukuman tadi. Nah, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi walaupun kita misalnya tadi membersihkan tumpahan yang ada di meja, itu konsekuensinya seperti itu. Tapi kan otomatis kalau misalnya dilihat sama temannya seperti itu kan bersihkan meja, otomatis kan juga merasa malu, nggak nyaman, gitu kan? Dibully kadang gitu, gitu ya, kalau di kelas kan seperti itu. Nah, berarti nanti kira-kira ada cara lebih baik nggak daripada konsekuensi dari sini? Ada ya, nanti kita belajar. Nah, ini ya, jadi restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ada konsekuensi mungkin gurunya masih campur tangan ya. Misalnya, ayo kamu mengungkapkan di meja itu, berarti konsekuensinya apa? Membersihkan buku gitu ya. Tapi kan masih ada campur tangan dari guru gitu ya. Maksudnya kalau misalnya muridnya nggak sadar untuk konsekuensinya kan guru, ayo bersihkan itu mejanya seperti itu. Tapi kalau restitusi ini lebih ke motivasi intrinsik dari siswanya. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau ada siswa bermasalah itu sebetulnya kita itu nggak boleh untuk
mencarikan solusinya, tapi siswa yang harus mencarikan solusinya. Seperti itu. Seperti apa nanti ya? Nanti ada. Kemudian selanjutnya membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi mereka itu punya tujuan dari solusi tersebut. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Masih semangat ya? Semangat pagi luar biasa. Oke. Selanjutnya Pak. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, siswa itu punya pilihan, gitu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi ini tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, tapi pelaku jelas menerima hukumannya. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan gantinya. Nah, kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti baik hatinya, psikisnya, fisiknya. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu. Walaupun itu konsekuensinya kan tidak nyaman untuk sementara waktu, walaupun dia melakukan konsekuensinya gitu. Restitusi, murid atau anak akan dapatkan penguatan dari pilihan solusinya sendiri. Kemudian kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi siswa itu kalau habis dihukum pernah nggak menjumpai setelah dihukum tapi nggak malah baik, malah menjadi. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak? Bu Rosa punya pengalaman? Iya. Mungkin ceritakan sedikit saja, nggih. Seperti apa pengalaman? Jadi ketika di salah satu kelas itu ada anak yang kesimpulan misalnya saya tegur. Untuk pertama mungkin saya tegur, terus mungkin bilangnya iya aja, tapi setelah itu tetap dilakukan lagi. Terus ketika saya sudah ditaruh di mana saya udah mulai kayak, kita wajar ya, manusia itu kan punya marah, gak bisa kita bilang kayak apa. Tapi marah saya masih kayak bukan marah yang sampai mengeluarkan kata-kata yang sampai kayak kamu itu kayak gini, tapi dia malah mengeluarkan amarahnya. Padahal saya ngomongnya masih baik-baik. Berusaha ini kayak gini, saya gini. Padahal itu masih, menurut saya masih marah yang bukan marah yang gini. Kamu ini ya, jangan kayak gitu lagi. Tapi masih marah yang standar gitu aja Bu. Itu. Dan itu sering terjadi. Saya akan belajar. Jadi hukuman efektif ngomong banget Bapak Ibu. Nah, makanya di bawah itu hukuman itu negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Ini Nah, ini adalah tentang restitusi, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi solusinya tadi, dia bukan untuk menebus kesalahannya, tapi dia harus belajar dari kesalahannya, supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Makanya tadi kan solusinya dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara siswa misalnya bertengkar, nah supaya hubungannya baik kita pakai restitusi. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan ke siswanya solusinya seperti apa, nah seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi bukan dilihat dari orang lain, tapi ke dalam dirinya. Makanya dia punya solusi dari dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kebutuhan dasar sama Bu Rosida. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi dari permasalahannya. Kalau dihukum kan nanti kadang-kadang kan menimbulkan permasalahan, ya. Tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi tambah menimbulkan masalah.
ya, pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi kalau bertengkar diselesaikan dengan segitiga restitusi sudah baik. Dia nanti bisa kembali ke kelompoknya. Jadi nggak musuhan seperti itu. Selanjutnya Pak Fahmi. Oke, monggo ini mungkin dijawab sebentar ya. Ya, untuk pertanyaannya, monggo ini kalau misalnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Iva ini siswanya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pasti kita pernah menjumpai seperti itu ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, ternyata guru matematikanya ya, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Jadi Iva itu ditanya akhirnya gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Sudah dibikin malu, disuruh maju ke depan siswanya ya. Dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini. Nah, yang pertama dulu monggo ditulis. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Monggo. Bisa dihubungkan dengan hukuman konsekuensi tadi dan restitusi tadi. Monggo Bu Intan kan belum ya. Monggo Bu Intan jawabannya. Oke, menurut saya di sini adalah sebuah yang satu dulu ya. Saya tidak setuju tindakan Pak Seno ini karena nanti seperti Bu Eka yang akan jadi kena mental. Kena mental, jadi trauma untuk mengikuti pelajaran selanjutnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini termasuk di hukuman karena ketika anak tidak bisa terus apalagi kan kaget tadi, ibu tidak bisa diketawakan, bukan malah kayak di teman-temannya diingatkan atau nggak apa-apa bisa, ayo pelan-pelan gitu, malah disuruh maju dan dituntut hidup. Dan di situ hukumannya itu tidak sesuai dengan materi pelajarannya gitu. Misal kalau disuruh maju terus diajarin, ayo nggak apa-apa di papa saya ajarin gitu, itu kan nanti bisa jadi konsekuensi gitu karena nggak bisa mengerjakan sendiri, misalkan bareng-bareng dengan gurunya atau dengan teman-temannya seperti itu termasuk hukuman. Ya. Terima kasih Bu Intan, jawaban yang bagus sekali diplom. Selanjutnya untuk materi keyakinan akan disampaikan sama Ibu Rosida. Masih bersemangat ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf juga karena habis mengulur waktu untuk dengan semua ya. Coba Marina. Oh, Marina masih ada berarti. Menara. Oh ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akan melanjutkan setelah berpraktik dan Pak Fadi tadi, yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin seperti ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas seperti itu? Okay. Mungkin ini pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
sebagai pelindung kepala, untuk melindungi, ya. Kalau nggak apa-apa kita keep dulu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mungkin ada yang mau Bapak Ibu Guru? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mungkin saat pelajaran atau mungkin saat di sekolah seperti itu? Iya, intinya semua itu untuk mengatur, untuk mengkondisikan yang menurut kita adalah suatu kebaikan, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau dari 1, 2, 3 itu kan berarti kesannya kalau suatu peraturan itu kan berarti harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi berarti akan ada yang namanya suatu hukuman. Mungkin kenapa kok tidak pertanyaan tadi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas seperti itu? Next Pak mungkin. Ini dapat kita bedakan antara peraturan dan keyakinan. Dari peraturan-peraturan yang di awal tadi, memakai helm dan seterusnya, itu apakah Bapak Ibu Guru itu ikut terlibat dalam membuat peraturan itu? Tidak, berarti kan dibuat secara sepihak dan harus dipatuhi, kan seperti itu. Nanti akan kita bedakan antara peraturan dan keyakinan. 3M itu kan berarti sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk mengatur suatu komunitas seperti itu. Di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu mengandung yang pertama itu adalah budaya positif. Ya, kalau kita di dalam suatu lingkaran itu, ya, peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, ada hubungan positif, ada budaya positif. Peraturan kelas itu seharusnya itu kita rubah menjadi suatu keyakinan, karena peraturan kelas itu kalau kita melihat lingkupnya kecil, peraturan kelas itu kan dibuat oleh sekolah misalkan, atau dibuat oleh kelas tanpa melibatkan anak-anak. Maka dengan belajar seperti ini, monggo nanti kita lihat lagi, kita rubah seakan-akan peraturan kelas itu menjadi suatu keyakinan. Dengan setelah anak-anak mendapat keyakinan, maka nanti akan membentuk yang namanya suatu lingkungan yang positif. Dengan lingkungan positif berarti nanti endingnya nanti akan tercipta suatu budaya yang positif seperti itu. Next Pak. Keyakinan kelas di sini nanti ada tabel atau ada tabel T dan tabel Y. Intinya seperti ini Bapak Ibu Guru. Kenapa keyakinan kok bukan peraturan? Intinya dengan keyakinan itu kita mengajak anak-anak, ya, agar suasana kelas, kalau kita membicarakan tentang keyakinan kelas, berarti agar suasana kelas itu menjadi aman, menjadi nyaman, kemudian menjadi kondusif. Kita semua anggota di dalam kelas itu menjadi kerasan di situ tanpa merasa dipaksa. Nah itu kan kita libatkan anak-anak dalam membuat suatu keyakinan bersama. Jadi seperti itu. Kalau peraturan tadi dilakukan secara sepihak, berarti mereka harus melakukan. Tapi kalau keyakinan, dalam prosesnya anak-anak itu kita ajak. Jadi kita menghilangkan kata-kata tidak boleh menjadi sesuatu yang lebih positif. Intinya seperti itu. Tidak boleh makan di dalam ruangan misalkan. Berarti nanti kita ubah kata-kata negatif tidak boleh itu sehingga anak-anak itu menjadi lebih positif. Berarti misalkan apa? Makan di tempatnya atau menjaga kebersihan kelas, seperti itu kan lebih
lebih positif. Mungkin apalagi yang hal-hal negatif yang mungkin seakan-akan menjadi suatu momok atau menjadi seolah-olah seperti peraturan yang menakutkan di dalam kelas mungkin. Jangan coret-coret tembok, berarti bisa nanti dirubah menjadi keyakinan kelas apa misalkan. Kebersihan kelas harus dijaga, misalkan seperti itu. Atau jaga kebersihan kelas seperti itu ya. Itu adalah merubah mindsetnya seperti itu. Jadi kalau keyakinan saat anak-anak itu nanti mereka melanggar, mereka itu tidak terkesan akan terhukum, tetapi mereka akan terkesan untuk melanggar keyakinan mereka sendiri, karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Jadi ketika mereka ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan, berarti mereka kan seolah-olah, loh, saya harus sudah membuat ini, berarti saya melanggar keyakinan saya sendiri. Ini seperti itu bedanya ya. Ada tabel untuk merubah dari peraturan tadi menjadi keyakinan. Untuk tabel Y, ini namanya tabel Y. Mari kita nanti setelah ini kita sama-sama untuk membuat keyakinan kelas agar kelas kita lebih damai dan lebih nyaman ya. Ada hormat dan ada bekerja, ada tabel Y dan tabel T. Kalau tabel Y itu seperti ini, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini mengurangi kata-kata negatif. Jadi biarkan di kelas itu suasananya nanti terdengarnya, ayo saya bantu, yuk kita bisa selesaikan ini bersama. Jadi semuanya itu kita mengarahkan untuk aura yang positif ya. Kemudian terima kasih, tolong ya, permisi dan seterusnya. Terlihatnya seperti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin, kan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberi ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ini maksudnya itu semuanya diusahakan untuk mengeluarkan aura yang positif, baik dari pendengaran, baik dari ucapan, baik dari perilaku. Ini kita upayakan untuk yang positif. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi nanti kita berkeyakinan tampak seperti, misalkan datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat. Jadi kata-kata yang tidak boleh terlambat itu dibuat menjadi sering harus terlambat, itu tidak tampak, tidak boleh seperti itu. Oke? Tidak sesuatu yang negatif tidak boleh ditambahkan ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian tidak tampak seperti, tak acuh kepada teman dan seterusnya ya. Kemudian untuk bekerja itu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Berarti yang ini yang positif, yang tidak tampak seperti adalah yang negatif. Next Pak. Oke, sama seperti tadi, coba kita lihat kata-kata ini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Berarti kita buat keyakinan kelasnya apa ini Bapak Ibu? Coba kita lihat, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, mungkin keyakinan yang bisa kita tanamkan ke anak apa ini? Apa? Tanggung jawab, misalkan seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti hal positif yang untuk bisa dibuat keyakinan tadi, misalkan tanggung jawab. Yang kedua, misalkan dilarang mengganggu orang lain. Mbak Ida mungkin bisa punya ide untuk keyakinan kelas. Menghormati sesama, bisa seperti itu. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin. Nanti kita cek ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi teman. Saling menyayangi, boleh ya. Saling menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Nanti kita cek ya. Gak apa-apa, namanya salah itu juga, yang penting kita punya ide ya. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya budayakan antri.
Berarti nanti semuanya akan ini Bu, sudah teman-teman sudah ini semua. Gunakan masker. Jaga kesehatan, misalnya seperti itu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan pelan-pelan. Oke, kita cek Pak Van. Oke, selalu kembalikan Bu ke tempat tanggung jawab. Seperti itu ya Bu, bisa kita buat keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, betul. Hadir di sekolah tadi, menghormati orang lain, berkomitmen, boleh. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, boleh juga. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Budayakan antri boleh enggak? Ya boleh saja, enggak apa-apa. Ini kan namanya keyakinan kelas, nanti sesuai dengan pendapat dari kelas itu, sesuai dengan sepakatnya nanti seperti apa, gitu ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berada di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Oke, berarti sudah lebih punya pandangan ya Bapak Ibu ya. Jadi menghilangkan kata-kata negatif, menggantikannya menjadi sesuatu yang positif dan mengajak gitu ya. Oke Pak, next. Nah ini kita lihat beberapa gambar, nanti kita usahakan di kelas nanti kita buat seperti ini Bapak Ibu ya. Kita libatkan anak-anak untuk membuat suatu keyakinan kelas ya. Jadi semua siswa terlibat, kemudian kita tanyain perasaan mereka, mungkin yang merasa negatif apa, yang merasa tidak nyaman apa, nanti kita sepakati untuk menjadi suatu keyakinan ke kelas. Jadi dengan hal ini saya harapkan nanti tidak ada lagi bullying atau hal-hal anak yang tidak punya teman dan seterusnya, seperti itu ya. Bisa insya Allah ya. Next Pak. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke. Kita tahu Bapak Ibu semua, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ya. Kalau dulu kita tahu hanya primer, sekunder, tersier, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama yang di tengah itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini tentang ragawi atau fisik, lebih seperti itu. Kalau tadi saya katakan berarti nanti untuk bertahan hidup itu pasti perlu makan, perlu minum, perlu oksigen, apalagi sandang pangan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita semua pasti butuh kasih sayang dan merasa diterima. Ini lebih lingkupnya itu dari keluarga dan juga lingkungan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Ya. Pasti setiap orang itu punya ego dan seterusnya, dan itu kebutuhan itu juga harus terpenuhi. Jadi dia harus bisa mengendalikan sesuatu dan seterusnya, itu adalah untuk kebutuhan penguasaan. Kebebasan ini nanti untuk hal pilihannya. Mereka setiap kita itu tidak ada yang ingin dikekang dan seterusnya. Ya, ada sesuatu dari kita itu yang ingin diterima dan seterusnya untuk suatu kebebasan. Kesenangan ini nanti juga sama, ada halnya tentang rasa senang, kemudian rasa happy, kan seperti itu kan. Nah, itu adalah untuk kebutuhan kesenangan. 5 ini kalau tidak terpenuhi ya, maka pasti di antara kita atau murid-murid kita, kalau dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pasti mereka akan mengalami suatu masalah. Jadi nanti kalau kita runut, kalau ada siswa kita yang bermasalah dan seterusnya, tolong nanti dilihat, mungkin dari salah satu dari kelima kebutuhan ini pasti belum terpenuhi. Jadi siswa bermasalah itu mereka akan berupaya untuk mendapatkan salah satu dari kebutuhan dasar ini, entah itu kebebasan, kesenangan dan seterusnya. Oke, next Pak. Oke. Untuk selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol, akan diterangkan Pak Fandi.
SMA Angkatan 2? Luar biasa. Oke. Kita harus terus semangat untuk belajar. Muridnya kita terus semangat, kita harus semangat juga untuk belajar. Yang berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Oke. Next. Terus. Nah, di sini mungkin ada hal yang baru ya buat kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada namanya penghukum. Jadi contohnya Bu Eka tadi, ketika sekolah dibentak sama gurunya. Ya. Ini namanya posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, 2 posisi ini sebenarnya secara singkat itu efektif. Yang kita membentak siswa, itu siswa pasti akan patuh. Ya, boleh coba nanti. Jangan ya. Oke, yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ini juga efektif sebenarnya. Kamu nggak kasihan sama bapak? Bapaknya sudah ngajar mati-matian, kamu nggak bisa gitu. Gitu ya. Ya bang, kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Ya. Orang tua sudah bekerja keras untuk supaya kamu dari sekolah, kamu di sini cuma tidur saja. Sebenarnya itu adalah posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Hal itu efektif tapi dalam waktu yang singkat, Ibu. Ya. Dia bisa berubah, tapi dia akan berubah karena yang dianggap berikutnya adalah hukuman. Kalau dia lakukan sesuatu, dia pasti akan ingat flashback kembali seperti mereka tadi. Ya. Ketika teman yang sekarang ada yang marah-marah, dia akan flashback lagi ke SMA-nya dulu. Ya, jadi bahayanya penghukum seperti itu. Tapi yang jauh lebih bahaya adalah membuat merasa bersalah sebenarnya. Siswa itu akan memendam, dipendam sendiri. Ya, perasaan akan dipendam. Kalau pemarah, kalau kita marahi, kalau siswa nggak suka, mungkin dia akan langsung refleks. Kalau siswa lagi mungkin, kalau misalkan Pak Ajis marah-marah sama siswa lagi gitu, marah-marah gitu. Terus tak terima siswanya. Nanti mau tarik Pak Ajis dibongkar. Nah, kayak gitu. Itu emosi ya gitu ya. Nah, itu iya. Perasaannya, emosinya akan terlampiaskan. Tapi kalau pemberusaha bersalah itu akan dipendam. Ya. Dan itu akan efeknya di kemudian hari. Nah, berikutnya sebenarnya paling sering ya mungkin ya, teman. Posisi kita sebagai teman, guru dan siswa dengan seperti berteman. Nah, ini ada dampak negatifnya Pak Ibu. Kita terlalu dekat dengan siswa juga tidak boleh. Harus ada, maaf ya, ada batasannya. Kita guru adalah seorang teladan. Jangan sampai kita menganggap siswa itu seperti teman. Jadi nanti nggak akan ada batas. Teman ini kalau misalkan sekarang Ibu ngelakuin hal yang positif, memberikan penghargaan ke siswa gitu ya, kita dengan sebagai temannya berbicara seperti antara teman dengan teman, bukan murid dengan guru. Tapi jika suatu ketika murid kita nanti itu kita marahin, ya, karena dia sudah menganggap kita sebagai temannya, itu akan dampaknya lebih negatif lagi. Ya, karena murid kita nggak akan respect lagi ke gurunya, karena nganggapnya awalnya sebagai teman. Oh, Pak Fandi nggak asik lagi gitu kan. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam memposisikan diri. Yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini lebih positif lagi daripada teman tadi ya. Ketika siswa mengalami suatu masalah, itu kita memberikan suatu treatment, dipantau. Kamu ini kenapa kok seperti ini? Ya, konsekuensinya apa? Nah, jika siswa mengalami konsekuensi, kita akan pantau di kemudian hari. Benar nggak siswa itu lakukan konsekuensinya? Gitu. Misalkan siswa nyontoh pakai HP, terus HP disita, konsekuensinya kan. Terus berikutnya kita pantau besoknya
tetap nggak nyontek lagi nggak pakai HP. Itu sebagai seorang pemantau. Nah kalau tetap nyontek pakai HP lagi berarti tidak ada motivasi, tidak ada nilai-nilai intrinsik di dalam diri saya tadi. Ternyata hukuman disita HP-nya pun tidak akan membuat siswa itu jerah. Yang berikutnya adalah seorang manajer. Nah, manajer ini posisi yang paling ideal. Tapi kita ya harus belajar ya. Ini posisi paling ideal sebenarnya. Yaitu kita akan mengajukan pertanyaan. Akan ada nanti 3 tahapan ya di Ibu Prati yang jelasin. Diberi pertanyaan, kenapa sih kok kamu seperti ini? Kamu buat seperti ini tujuannya apa? Kayak gitu. Terus kita akan memvalidasi kesalahannya siswa tadi. Kamu tahu nggak ini salah? Kalau seperti itu nanti akan dijelasin lebih lengkapnya dengan Bu Prati. Next. Oke, di sini ada pernyataan siapa yang mengatakan. Nah, kayak gini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kadang guru ini seperti itu ya. Orang tua kadang ngomongnya juga seperti itu ke anaknya. Saya kecewa. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Itu kalau anaknya atau muridnya itu ngerti. Kalau ngerti ya malah akan dendam. Di kemudian hari akan meluap itu emosinya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau nggak benar ini, apa ini? Itu namanya penghukum. Gitu saya nggak bisa, itu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah hari ini menganggap siswanya teman. Ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ada reward ya, penghargaan, ada motivasi ekstrinsipnya. Nah ini sebagai pemantau. Besoknya gitu lagi apa enggak kan? Kalau nggak dikasih reward, kalau ada stiker bintang, berubah nggak siswa ini? Tetap ngelakuin apa enggak? Nah ini sebagai posisi pemantau. Nah ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Nah, posisi manajer itu bisa terlaksana jika siswa itu mengetahui nilai-nilai keyakinan kelas yang ada di sekolah itu. Kalau siswa itu belum bisa berpikir, nggak tahu nilai-nilai kebajikan, tidak tahu konsekuensi, nggak tahu restitusi, ya agak sulit. Gitu. Perlu pendekatan lebih. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini penghukum, yang paling terakhir. Oke, semoga Ibu bisa membedakan ya mana yang posisi penghukum sama pembuat merasa bersalah ini tidak boleh terjadi di kelas sebenarnya. Karena dampak negatifnya itu juga besar. Dan berikutnya tadi teman. Nah kalau sebaiknya teman itu ya dihindari sebenarnya gitu. Yang positif kadang-kadang mungkin nggak apa-apa ya, yang positif yang negatif saja. Lebih baik nggak usah. Pemantau dan lebih baik lagi adalah sebagai seorang manajer. Kita belajar bersama. Next, urus. Nah ini ada peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nah, kalau pemantau itu lebih ke peraturan tadi, peraturan. Peraturan itu cenderung kalimatnya itu kalimat yang negatif. Jangan seperti itu, tidak boleh seperti itu. Jangan menulis seperti itu, jangan berbuat seperti itu, jangan dilarang, tidak boleh gitu. Tapi kalau nilai-nilai sebagai seorang manajer ini lebih ke keyakinan kelas. Jadi lebih positif, auranya itu lebih positif ya manajer. Kalau guru lebih positif. Nah, kalau kamu tidak, saya akan, nah gitu contohnya. Coba bandingkan dengan manajer. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Tapi kalau saya nggak ngerti ya, soal tadi apa yakin apa gitu? Yakin apa gitu? Makanya Bapak Ibu, nah,
Yakin apa? Punya keyakinan. Nah, makanya dari kami tadi ada materinya ada 6 materi gitu ya, yang sebenarnya itu satu paket yang harus dikerjakan secara beruntun. Jadi siswa itu harus ngerti disiplin positif itu apa dulu, gitu. Terus tahu keyakinannya. Oke, next. Oke, nah berikutnya ini ada namanya cara untuk menyelesaikan masalah dari siswa dengan cara segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh guru praktik. Ya, untuk materi selanjutnya Bapak Ibu ya, masih semangat? Marinanya mana marinanya? Menari di atas menara. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, walaupun sore Selasa pagi ya. Ya, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Jadi namanya segitiga berarti kan ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk yang pertama dulu. Sebelumnya Bu. Nah, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini kita harus menstabilkan identitas. Misalnya, ada seorang siswa yang suka tidur di kelas misalnya. Nah, ini ada laporan dari guru mapelnya ke wali kelas. Nah, wali kelas memanggil kan ya. Nah, untuk tahap pertama, wali kelas ini nggak langsung, kamu itu tidur di kelas, nggak boleh seperti itu. Jadi pertama, ya, kita ini tanyakan dulu, jadi apa benar nak kamu tidur di kelas, seperti itu. Misalnya, iya Bu, benar. Kenapa? Saya ngantuk Bu. Nah, kita nggak boleh langsung menjudge dia salah. Jadi kita harus menstabilkan identitas supaya dianya tenang, tidak emosi, dan kita tidak emosi juga, sama-sama kan ya. Nah, jadi gurunya berkata seperti apa misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi nak, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan gitu. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, gitu ya. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita cari yang salah, yang benar nanti nggak selesai-selesai. Jadi kita lebih fokus ke penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi kita naikkan dulu siswanya ya. Kita naikkan ke atas dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ini membantu murid, tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi kira-kira seperti siswa yang tadi tidur di kelas itu sebetulnya kebutuhan dasar apa yang mereka kurang ya? Kurang kasih sayang, bisa ya. Kemudian selanjutnya di sini di tahap kedua ini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi ibaratnya itu kita nggak menyalahkan, tapi sebaiknya kalau kamu dengan kata lain, kalau kamu nggak berbuat seperti itu, maka alangkah lebih baiknya gitu ya. Dengan kata-kata ini tuh maksudnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal baik
baik besok lagi. Jadi yang tadi kan pertama kan nggak disalahkan kan, manusiawi itu. Nah tahap ini ditanyakan dulu Bapak Ibu alasannya kamu berbuat seperti itu apa, misalnya karena ngantuk malamnya, misalnya kalau dia atlet misalnya karena latihan sehingga dia ngantuk di kelas seperti itu. Nah ini nanti otomatis kan ada alasan ya, ini berarti kita memvalidasi kesalahan. Tapi kita harus kamu sudah betul seperti itu, tapi alangkah bagusnya kalau seperti ini gitu ya. Tapi kamu bagus sekali tidak melakukan hal yang lebih buruk dari situ, misalnya meninggalkan kelas. Dia kan ngantuk kan masih dalam kelas ya, tapi kamu masih lebih bagus tidur di kelas, tidak sampai meninggalkan kelas. Berarti ini kan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak melihat kesalahannya ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tadi kan harusnya ada keyakinan kelas sebelumnya, ya, tanggung jawab, disiplin, menghargai dan seterusnya. Nah, di sini tadi si anak itu kan sudah mengaku karena ketiduran itu karena dia latihan malamnya karena dia atlet. Nah, di sini nanti kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak, gitu ya. Misalnya dia disiplin Bu, oh iya benar seperti itu. Nah dari sini kita minta untuk anak tersebut solusi dan permasalahannya apa. Nah kalau kamu melanggar disiplin itu karena apa kamu melanggar disiplin seperti itu kan. Nah akhirnya solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalahmu, berarti solusinya dari anaknya bukan dari gurunya seperti itu, okay? Nah kemudian selanjutnya di sini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi untuk segitiga restitusi ini, guru adalah bertindak sebagai apa nih Bapak Ibu? Manajer. Okay. Ya. Selanjutnya monggo kita praktek bersama, nggih. Jadi kan berpasangan 2 orang, yang satu sebagai guru, satu sebagai murid. Satu guru, satu murid. Okay. Ini ada permasalahan ini ya. Yes. Jadi di sini yang pertama permasalahannya, kasus pertama, siswi meninggalkan kelas tanpa izin saat gurunya tidak masuk karena ada kegiatan dinas luar. Seorang siswi yang bernama Ayu kemarin dilaporkan oleh guru piket tidak berada di kelas ketika pelajarannya Bu Santi. Bu Santi tidak masuk karena ada kegiatan dinas luar. Ternyata Ayu ditemukan jajan di kantin sama guru aktif. Nah, di hari berikutnya Ayu dipanggil sama Bu Santi. Nah, monggo berarti jenengan nanti yang satu jadi guru, yaitu gurunya namanya Bu Santi. Yang satunya sebagai siswa namanya Ayu. Melakukan 3 hal tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Monggo bisa koordinasi untuk kasus pertama. Oh ya, sekalian untuk kasus kedua ini nanti gantian yang guru, tadinya guru jadi siswa, yang siswa jadi guru. Kasus kedua ini siswa mencontek saat konsumatif akhir semester. Siswanya namanya Ciko, ketahuan mencontek saat pelaksanaan tes oleh pengawas ruangan. Jadi berikutnya Ciko dipanggil Bu Tia selaku wali kelasnya. Jadi yang satu nanti Bu Tia, yang satunya Ciko. Gantian. Fungsi dari Bu Santi Pak. Saya Ayu.
Satunya air, satunya bersama. Apa rasa sama boleh? Pak, saya jadi ayu aja Bu. Boleh sambil berdiri. Ini nggak apa? Sini mau nggak? Oke, bawa kertasnya. Ya boleh. Ya, waalaikumsalam. Ayu. Iya Bu. Kemarin ibu kan nggak masuk kelas, ya masih ada dinas di luar. Ini kok dengar ada laporan. Katanya pas saya kosong kamu keluar jajan di kantin, bener tak? Iya Bu. Kenapa? Kan sudah ada waktunya istirahat, kok masih keluar pas jam saya? Iya Bu, tapi ini saya lapar sekali Bu, makanya saya pergi ke kantin Bu. Terus waktu istirahat memang nggak pilih makan tak? Kok keluar pas jamnya saya? Waktu jam istirahat saya sholat duha Bu, jadi nggak sempat makan. Gitu. Ya. Ya, wajar namanya orang lapar ya. Mungkin bisa kita siasati daripada nanti keluar pas jam pelajaran. Itu kan waktu itu untung-untungan ibu lagi nggak ada. Coba kalau misalnya ada gurunya, masa keluar waktu jamnya kelas, nanti lapar di kelas gimana? Nah, mending sholat duhanya itu mungkin awal sebelum masuk kelas, itu kan masih ada waktu. Jadi nanti waktu istirahat itu tetap ke kantin ya. Ya Bu. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya Bu. Ya, nggak apa-apa, bagus sholat duha, nanti pagi-pagi aja sebelum masuk kelas. Ya Bu. Terus sholat duhanya itu ya. Oke, ya kembali ke kelas, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih pelatih sempurna. Pak Yu sangat mendalam peran ya. Jadi secara umum ini tadi sudah mempraktekkan tentang keyakinan, gitu ya. Berarti apa keyakinan yang kamu melanggar? Itu kan berarti di kelas itu siswa sudah mempunyai keyakinan. Kemudian nilai positif dan seterusnya, ya. Monggo kasus kedua, Bu Aini sama Bu Rosa. Satu sebagai Ciko, siswanya. Satunya sebagai Bu Tia, gurunya. Monggo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya? Kamu tahu dah, ibu panggil ke sini itu kenapa? Iya sih, masalah yang kemarin kan Bu. Saya ketahuan mencontek. Ya udah, bentar. Kamu jangan sedih dulu. Ceritakan dulu ke ibu kronologi kejadiannya itu seperti apa. Kok bisa kamu sampai mencontek itu gimana sebenarnya, Nak? Jadi itu saya tuh kan bawa catatan kecil karena kemarin itu hari Senin pertama ujian itu kan nggak boleh bawa handphone Bu. Jadi saya inisiatif bawa catatan kecil aja. Maaf Bu, soalnya saya nggak belajar malamnya. Iya, ibu paham.
Di sini ibu sudah memahami apa yang kesalahan kamu di sini, ya. Iya Bu, tapi saya minta maaf ya Bu. Aku sekali Gak apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna, sudah. Yes ya, habis gak usah nangis, ya. Iya gak apa-apa. Tapi gini nak, ibu pengen tahu sebenarnya, kenapa sih kamu mencontek itu kenapa? Coba ceritakan dulu ke ibu. Ya itu loh Bu, pelajarannya Bu itu sangat sulit sekali loh Bu. Pertanyaan itu diisi-isi, ada pertanyaan yang 4, ternyata itu 20 Bu. Semuanya itu bertambah 5. Gimana saya nggak mencontek Bu? Terus gini, bentar. Kamu kan sudah tahu kalau kamu mencontek, kamu tahu kesalahan kamu. Tapi kamu tahu nggak, tindakan kamu itu sebenarnya salah atau benar? Salah sih, tapi sih ini salah Bu. Aku itu saya Iya benar, memang salah. Lalu, ya, kalau kamu sudah tahu kalau kamu salah, jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Saya merasa tidak bertanggung jawab sendiri karena kalau mencontek kan saya kayak merugikan diri sendiri, saya yang disalahkan. Terus ya emang saya salah sih Bu, tapi kan tetap itu melanggar aturan sekolah. Nilai saya jelek, saya dipandang buruk dengan guru-guru lain. Oh anak ini mencontek Bu, kelas ibu ini kayak gitu Bu. Saya kayak dikatain gitu Bu. Nah, gitu kan? Iya. Kan kamu tahu berarti konsekuensi sendiri yang kamu terima itu apa dari hasil apa yang sudah kamu perbuat, ya? Iya Bu. Nah, kalau sudah tahu konsekuensinya seperti itu, apa kedepannya kamu ingin mencontek lagi? Enggak Bu, enggak bisa kapok, saya kapok. Beneran Bu. Alhamdulillah, berarti tandanya di sini Sudah sadar. Lalu, kemudian kedepannya apa yang akan kamu lakukan kalau mau ujian? Ayo. Saya akan berusaha belajar, saya akan mengajarkannya sebisa saya. Itu nggak apa-apa kan Bu, kalau saya ujian terus saya kan jujur udah, nanti sebenarnya saya jelek kan nggak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa-apa, yang penting kan kejujuran itu hal utama ya. Iya. Aduh, iya, sini peluk dia sama ibu. Baiklah Bapak Ibu, ternyata seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi praktek restitusi ini tadi sudah menggabungkan dari beberapa materi yang kita pelajari di depan tadi. Ya, materi yang sudah kita bagikan dari Bu Prati, Pak Pandi dan juga saya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya mungkin Karena sudah mendekati ini ya, beberapa materi tadi, 6 materi yang sudah kita terapkan dan kita praktekkan langsung. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini, kita sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua, ibu guru SMA 2. Semoga nanti di kelas ya kita jadi lebih baik, jadi guru yang lebih baik, bisa menerapkan seperti cita-citanya Ki Hajar Dewantara, ya, bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Satu Pak, sebentar, satu aja kata refleksi mungkin setelah mempelajari 6 tadi, apa hal yang sebelumnya ternyata apa, ya, yang sebelumnya apa ternyata apa, satu kata Bu Ika. Setelah mempelajari ini tadi mungkin ada sesuatu hal atau ya. Iya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Pak. Sebelum saya mempelajari materi ini, saya itu mengiranya itu terkait dengan hukuman, konsekuensi itu sama. Jadi saya tuh tahunya itu hukuman itu hukuman positif, hukuman negatif. Hukuman positif itu hukuman yang bisa memberikan pembelajaran buat anak. Kemudian hukuman negatif itu yang sifatnya menyakitkan untuk anak. Ternyata setelah saya belajar ini tuh bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi dan juga restitusi gitu. Ya, ternyata hukuman itu memang bernilai negatif. Apapun hukumannya bernilai negatif. Yang penting itu bagaimana kita bisa menunjukkan
restitusi itu yang bernilai positif seperti itu. Oke. Mungkin satu lagi refleksinya, kira-kira setelah mendapatkan ini kita sharing ilmu ini tadi, Perasaan apa yang muncul? perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, monggo. Wida, monggo, perasaannya bagaimana? Bagaimana perasaannya? Ya. Perasaan apa yang muncul? Perasaannya bagaimana? Perasaan yang muncul setelah mempelajari materi ini bareng-bareng, perasaannya bagaimana? Perasaannya muncul. Ya. Monggo Bu Eka. Bu Eka mungkin mengatakan. Perasaan yang muncul itu adalah terinspirasi untuk bisa menjadi guru yang menyenangkan untuk murid, tetapi juga tetap bisa mendisiplinkan mereka selama di kelas. Terakhir, ketiga ya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Saya sebagai Among. Peran Among. Iya. Dari yang lalu saya berikannya selalu konsekuensi gitu. Tapi dari sini saya tahu ada restitusi yang lebih positif. Selama ini cuma netral biar sadar gitu. Ternyata ada yang positif. Lebih positif lagi, restitusi. Ya. Oke, terakhir. Yang terakhir, saya akan Semangat menjadi hati. Among seperti apa? Jadi setelah Among yang mengikuti seperti modul apa? ini. Saya akan menjadi guru yang bersifat manajer. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Ya. Oke. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, aplaus untuk Bapak Ibu guru semua. Semua rangkaian dari pemberian materi, praktek dan juga refleksi sudah kita lalui bersama. Ya. Mohon maaf karena menyita waktu. Ya. Sebelumnya mungkin Ya. dari kami bertiga, mohon maaf jika ada kurang lebihnya atau kurang berkenan, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk anak-anak kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Selesai. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf, ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.